Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Allah dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Kondisi batuk yang luar biasa ya. Pagi hari ini saya bersyukur masih diberikan kekuatan. Pagi hari ini Tuhan kasih kekuatan untuk bisa kuat untuk menyampaikan firman, dan sore nanti juga akan melayani ibadah perayaan Natal di gereja kita di Selorjo. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersama-sama melihat Lukas pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan saya mengajak kita membaca dua ayat itu bersama-sama. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya pastikan kita sudah menemukan bagian firman Tuhan tersebut. Amin. Nah, Lukas pasalnya yang kedua, ayat 13 sampai 14. Dengan suara yang keras kita membaca demikian, 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Saudaraku, saya mendahului mengkhotbahkan tema Natal yang diangkat oleh PGI. Dan sengaja saya mengkhotbahkan ini, itu memberi kepada kita juga sebenarnya adalah untuk penyiapan diri di dalam memasuki Natal kita pada tanggal 24. Nah saudara, di dalam dua ayat ini berbicara tentang nyanyian malaikat. Nyanyian malaikat ketika mereka datang dan berbicara kepada para gembala di padang. Dan saya sudah khotbahkan kepada kita beberapa hari yang lalu di dalam ibadah tanggal 12, ibadah pranatal ketiga, bahwa para gembala itu ditemui oleh malaikat Tuhan. Dan setelah ditemui oleh malaikat Tuhan, tiba-tiba bala tentara surga itu menyanyikan pujian. Pujian pengagungan kepada Allah, dan mereka mengajak bukan hanya para gembala, tapi ayat ini juga mengajak setiap kita dalam peristiwa tersebut untuk kita merenungkan, lalu kita mengaplikasikannya di dalam hidup kita. Karena waktu kita bicara tentang pujian pengagungan kepada Allah, kita akan menikmati apa kedalaman maksud dari pujian penyembahan yang dilakukan oleh para malaikat dan bala tentara surga. Nah, dua pokok penting yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini di bawah tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lagu-lagu hari ini kami tidak janjian yang mimpin, tapi nyambung. Baik dalam pujian di pembuka maupun di pujian menjelang firman. Sebenarnya itu pokok-pokok khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan karena itu saya ingin mengajak kita untuk melihat ada dua pokok penting yang kita rindu untuk teladani dan kita bisa renungkan di dalamnya. Nyanyian para malaikat dan tentara surgawi yang bernyanyi memuji Tuhan. Dikatakan kemuliaan bagi Allah, itu yang pertama. Nah, pokok yang pertama ini adalah berbicara bahwa hidup kita itu adalah hanya untuk memuliakan Allah saja. Kalau para malaikat memuliakan Allah, maka kita juga sebenarnya diajar untuk memuliakan Allah di sepanjang kehidupan kita. Untuk
memuliakan Dia di sepanjang kehidupan kita. Nyanyian pujian malaikat dan bala tentara surga ini membawa kita kepada suatu kesadaran. Apa kesadarannya? Bahwa keberadaan kita adalah untuk memuliakan Allah saja. Tidak ada pribadi yang dapat kita sandingkan untuk mendapat kemuliaan selain Tuhan. Malaikat dan bala tentara surga memuliakan Allah. Itu unsur yang sangat dalam. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana saja dan apa saja yang kita kerjakan. Dan seluruh aspek hidup kita. Di situ kita memuliakan Allah. Bekerjakah kita? Kita memuliakan Allah di sana. Melayanikah kita? Kita memuliakan Allah di sana. Melayani keluargakah kita? Kita memuliakan Allah di sana. Segala sesuatu yang kita lakukan membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak ada sisi yang terlewati kecuali kita melakukannya untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pikiran kita, hati kita, jiwa kita itu untuk memuliakan Tuhan. Yang terkontaminasi dosa itu adalah seluruh totalitas hidup kita. Tubuh kita, jiwa kita. Jiwa kita itu tempat keberadaan pikiran, keinginan, dan kehendak. Lalu roh kita, tubuh kita mengalami sebuah pertumbuhan. Tapi tubuh ini adalah tubuh yang syarat dengan segala kelemahan. Karena manusia telah ada dalam dosa. Itulah sebabnya ketika kelemahan datang kepada kita, seringkali kita akhirnya mereaksi keadaan secara fisik tersebut menjadi sesuatu hal yang negatif kepada Tuhan. Saya sudah melayani, saya sudah melakukan ini, kenapa mesti harus mengalami? Memang saya menyadari, ya kadang-kadang kurang bijak. Ya. Pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan khotbah, kadang-kadang saya diminta mendadak pun saya tidak tolak. Gitu. Karena saya rasa kesempatan saya hidup untuk melayani itu justru kesempatan ketika Tuhan beri saya nafas itu. Maka saya melayani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada mestinya dari seluruh bagian hidup kita yang tidak memuliakan Allah. Karena itu, sekecil apapun yang kita kerjakan, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan semuanya itu. Nah, malaikat dan bala tentara surga memuliakan Allah, itu mengandung unsur apa? Itu mengandung unsur kedalaman pemujaan. Mengandung unsur penyembahan yang sungguh kepada Allah. Bukan hanya sekedarnya. Tapi betul-betul datang dari hati yang mengandung kedalaman hendak memuja Allah. Karena kita tahu, memang para malaikat ditempatkan Tuhan adalah untuk melayani Tuhan. Untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia. Bukan karena Tuhan kekurangan pujian, tapi karena Dia layak untuk menerima pujian dan pengagungan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, pastilah nyanyian yang mereka nyanyikan ini sangat indah dan sangat merdu. Tidak mungkin nyanyiannya nyanyian yang tidak indah. Saudara, aplikasi dalam hidup kita ialah bahwa seluruh hidup kita adalah nyanyian yang indah. Nyanyian yang sangat merdu. Seluruh perilaku hidup kita adalah sebuah nyanyian yang orang lain bisa menikmatinya. Seluruh hal-hal yang kita kerjakan, orang lain bisa menikmatinya. Orang lain bisa diberkati olehnya. Saya selalu diingatkan kembali bahwa satu perilaku yang kita
hidupi, itu jauh perilaku yang baik, jauh lebih berharga daripada 1000 kata-kata. Karena itu Tuhan tidak menginginkan kita hanya beriman yang abstrak. Tuhan mau kita beriman yang nyata. Iman itu disertai dengan perbuatan. Tanpa hal yang demikian, maka apa yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Menjadi tidak bernilai. Menjadi tidak berharga. Masih ingat dengan ceritanya Mahatma Gandhi ya? Saya selalu diingatkan itu. Hanya gara-gara itu. Hanya gara-gara perlakuan karena ras, karena warna kulit yang berbeda. Maka akhirnya dia sulit untuk menjadi seorang Kristen. Itulah sebabnya saya katakan sekecil apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, muliakan Tuhan di situ. Dilihat, tidak dilihat orang, muliakan Tuhan. Ya. Saudara, pastilah nyanyian yang sangat indah dan sangat merdu yang didengar oleh para gembala. Itu sungguh-sungguh mereka beruntung menikmati pujian malaikat dan bara tentara surga. Dan mereka dibawa dalam persekutuan untuk sujud dan menyembah kepada Allah. Nyanyian Natal itu kita nyanyikan pada waktu Natal. Tapi sesungguhnya nyanyian Natal itu adalah di sepanjang hidup kita. Karena nyanyian Natal bicara tentang Kristus yang lahir. Nyanyian Natal bicara tentang Kristus yang mati. Nyanyian Natal adalah Kristus yang bangkit. Dan Kristus yang akan datang kembali. Saudaraku, itu satu paket Natal. Karena Natal bukan hanya sukacita, tapi juga ada sisi di mana manusia berduka ketika mereka tidak bertemu dan berjumpa dengan Yesus. Karena itu, orang percaya di dunia ini ditunggu. Hidup yang memuliakan Allah itu ditunggu oleh dunia ini. Karena hanya dengan cara seperti itu mereka bisa ditarik datang kepada Kristus. Sama seperti malaikat surga yang datang di tengah-tengah para gembala. Menjadi daya tarik bagi para gembala. Dan mereka diberkati olehnya. Pujian itu mengandung unsur harmonisasi. Kemarin saya memimpin ibadah Natal satu gereja kemarin malam. Ada 4 singernya. 2 di kiri, 2 di kanan. Nah, saya dengar suara mereka, pecah suaranya. Ada suara 1, ada suara 2, ada suara 3. Jadi enak di telinga. Jadi merdu. Setiap kali kalau ibadah di stand saya duduk di depan. Ada 2 di kiri, ada 2 di kanan. Ada 1 di tengah itu jadi worship leader. Dan saya sudah ingatkan mereka. Kalau jadi singar, ingat. Yang mimpin sudah suara 1. Belajarlah untuk ambil suara 2, suara 3. Jadi waktu mereka nyanyi, semua ambil suara 1. Dari tempat duduk saya sudah kasih aba-aba begini. Paham mereka, baru pecah suara. Saudaraku, kita nyanyi, nada-nada yang kita nyanyikan suara 1 dengan suara 2, suara 3, memang beda. Tapi dia menciptakan keharmonisan. Hidup orang percaya adalah sebuah harmoni. Hidup orang percaya itu seperti nada-nada dalam nyanyian. Harmonis di dalam keluarga. Harmonis di dalam kehidupan sebagai saudara-saudara di dalam iman kepada Yesus. Harmonis dengan tetangga. Harmonis dengan orang-orang yang bekerja di sekitar kita. Tapi kalau orang Kristen tidak bisa mengalah untuk sebuah keharmonisan, kita perlu belajar dari peristiwa para malaikat memuliakan. Apalagi kalau gengsi-gengsian. Belajar untuk bisa menjaga harmoni. Buat apa kita hidup beribadah, tapi bertengkar setiap hari? Buat apa? Gak ada gunanya. Lebih baik tidak usah beribadah. Ya kan?
Karena ibadah itu membuat keharmonisan kita makin meningkat kualitasnya. Betul atau tidak? Betul. Maka banyak orang di hari-hari Natal harus bisa jaga, mengendalikan diri secara pribadi. Sehingga perayaan kita tidak dirusak oleh hal-hal kecil. Jangan sampai dirusak. Kita bisa nyanyi lagu Malam Kudus. Kita bisa nyanyi lagu-lagu Natal. Tapi apa makna dari pujian kepada malaikat? Pujian yang disampaikan oleh malaikat dan para tentara surga adalah bicara tentang harmoni. Yuk, salinglah memaafkan di Natal ini. Salinglah berberes di Natal ini. Momen Natal ini jangan sampai belum ada pemberesan di antara kita. Amin. Amin. Jadi ini bukan hanya sekedar nyanyi. Memuliakan Allah itu adalah harmonisasi hidup kita. Harmoni satu dengan yang lain. Itu terjadi. Kita bisa berbeda, tapi kita bisa akrab. Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Dari tempat ini saya berdiri, maafkan saya sebagai seorang gembala. Ada banyak kekurangan saya dalam pelayanan saya. Karena bisa aja mengganjal di hati. Bisa aja mengganjal. Tapi kemudian dibiarkan berlalu. Dari tempat ini saya memohon maaf. Saya juga mungkin ada yang mengganjal kepada Bapak dan Ibu. Saya sudah maafkan. Karena apa? Hati saya tidak pernah menyimpan. Sudah diajar Tuhan begitu. Saya katekisasi itu diberi ayat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Apalagi kita sudah berbuat baik, masih dimusuhi lagi. Nah, itu lebih repot. Tapi kita diajar untuk tetap memuliakan Allah dengan tetap menjaga keharmonisan. Amin. Persembahkanlah kehidupan yang harmonis satu dengan yang lain. Itu diinginkan Tuhan. Demikianlah kehidupan kita sebagai jemaat. Di mana kita harmonis satu dengan yang lain. Dalam keperbedaan. Kita beda latar belakangnya. Beda latar belakangnya. Beda apa? Beda suku. Betul ya? Beda suku, betul ya? Gembalanya dari mana? Dari India Selatan. Istrinya dari mana? Dari Timor. Ya. Timor juga sudah dibagi. Bapak dari Semau, mama dari Rote. Oh, lihat. Ini mix semua. Anak Arema. Ya kan? Ini mereka ini gabungan dari Nias dengan Timor. Ya, ini. Tidak Timor, tidak Nias. Ya kan? Jemaatnya, Bu Nini dari mana? Dari Jawa. Dari Sabang sampai Merauke. Ini yang hari ini yang dari Papua, tidak ada. Biasanya ada yang dari Papua, Pak Yapen ada. Ya. Kalau Ibu Endang Lianawati dari mana? Dari Tiongkok. Enggak lah. Saya dari dataran tinggi Yunan loh, Bu. Ya, dari Tionghoa, ya kan? Mak juga dari Tionghoa. Pak Luis dari mana? Nah, yang di depan ini lo Ambon. Ambon Manise. Sebelahnya campuran itu. Campuran Ambon dengan Jawa. Ya. Maluku dan Jawa. Ya. Itu Ma Enja. Jadi manja. Ini keturunan manja ini. Jawa. Campuran juga, mix ya. Mix juga. Pak dari Nias. Wah, saya mundur ke belakang karena dari Jawa ini sudah lewat ini. Dari Nias. Ada dari Jawa. Oh, ada dari Timor. Apa Julius ada di situ.
biasa ini kita ini. Ada dari Madura. Ini semua Jawa. Ada Batak. Boru Batak ya. Ada campuran Timur dengan apa? Jawa juga ya. Kesia? Ya. Bapak Timur, Mama Jawa. Ini sama. Kalau Bu apa datang lengkap sudah. Bu satu Timur dari Dili, satu dari Madura. Luar biasa itu kita. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Terus Pak Yapen dari Papua, dari Serui, ketemu dengan Jawa. Jadi kita betul ini gereja Kristen Injili Nusantara. Orangnya latar belakangnya beda-beda. Tapi kita bisa kumpul di sini jadi satu di sini, itu luar biasa. Betul atau tidak? Betul ini. Saya tidak kenal satu dengan yang lain. Sebelumnya. Ya betul ya. Deborah dari mana Deborah? Dari Bung Harto. Ini luar biasa. Kita dipersatukan di sini supaya kita menghadirkan sebuah harmonisasi dan menjadi agen dari harmonisasi, menjadi pembawa dari harmonisasi. Di mana kita berada, kita menjadi agen-agen yang mendatangkan keharmonisan di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Katakan, yang kedua dan yang terakhir. Pokok penting yang kedua dari tema yang saya sampaikan, damai sejahtera. Ada dua kata di sana, kata damai. Damai itu adalah suasana tenang, suasana nyaman. Sedangkan sejahtera adalah tercukupi baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi damai sejahtera itu dirindukan oleh manusia. Dan hadirnya damai sejahtera di bumi, itu ada syarat. Jadi damai sejahtera itu tiba-tiba datang kepada kita. Tidak. Ada syaratnya supaya kita bisa menikmati damai sejahtera. Menikmati ketenangan di dalam hati. Menikmati kenyamanan di dalam jiwa. Dan sejahtera baik secara jasmani maupun secara rohani. Syaratnya dikatakan apa? Ayo kita lihat Alkitabnya. Dikatakan apa? Syaratnya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang rahasianya apa? Berkenan. Berkenan itu kalau bahasa saya pas di hatinya Tuhan. Hidupku pas di hatinya Tuhan. Hidup dan perilakuku pas di hatinya Tuhan. Pas dengan hatinya Tuhan. Maka damai dan sejahtera itu dianugerahkan kepada kita. Jadi kalau mau menikmati damai dan sejahtera, itu dua kata yang digabungkan. Damai dan sejahtera. Kita bisa menikmati damai bahkan di tengah hiruk pikuk berbagai persoalan. Saya pernah menggambarkan di khotbah saya di sini. Itu seperti burung pipit yang ada di dalam lekukan batu cadas yang ada di pantai yang dihempas oleh ombak. Saudara, dia bisa tenang dan berkicau di dalam lekukan karang. Kenapa? Karena karang itu melindungi dia dari hempasan ombak yang sedemikian rupa dekat dengan dia. Saudara, hidup ini mungkin kita mengalami hempasan-hempasan ombak. Dan seperti menggulung rasanya. Tapi kita ada di dalam lekuk tangan Tuhan. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 28 berkata, jika kita sudah ada di dalam tangan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil engkau dari dalam tangan. Artinya apa? Hidupmu dan saya, hidup kita semua, itu ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Tapi yang diminta Tuhan apa? Berkenan kepadanya. Boleh saya interaksi bertanya sekarang? Siapa orang-orang yang dikenan oleh Tuhan untuk mengambil bagian di dalam peristiwa Natal? Ayo coba sebutkan.
Siapa saja? Para gembala. Terus? Para majus. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Maria. Terus siapa lagi? Yusuf. Siapa lagi? Herodes. Enggak ya. Herodes tidak masuk. Imam kepala juga tidak masuk. Ahli Taurat juga tidak masuk. Padahal orang-orang rohani. Siapa kira-kira yang dikenan oleh Allah? Yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus siapa? Ada Yohanes. Ibunya siapa namanya? Elizabeth. Bapaknya namanya siapa? Zakaria. Siapa yang telah menantikan Yesus di bait Allah? Ada Simeon. Ada siapa lagi? Ada Hana. Itu luar biasa. Orang-orang ini ada dikenan oleh Allah. Pertanyaan yang penting. Kalau engkau merindukan damai dan sejahtera. Dan kebutuhan manusia itu loh. Yang penting damai di hati. Apalagi kalau ditambah sejahtera. Itu hanya bisa terjadi. Kalau kita berkenan kepada Allah. Kita menjadi orang yang bersedia dalam hidup kita itu berdamai juga dengan yang lain. Waktu kita terima damai dan sejahtera, itu juga yang kita salurkan kepada orang di sekitar kita. Sehingga damai dan sejahtera itu boleh dialami oleh orang lain. Ya, amin. Pertanyaan saya sebelum saya tutup khotbah saya. Adakah musuh yang mengganjal di hati kita? Kalau musuh terlalu berat, saya turunkan lagi. Adakah orang yang mengganjal di hati kita? Saya turunkan lagi. Apakah ada orang yang telah menyinggung perasaan kita? Dan sampai saat ini, masih jangget dengan hati. Apa itu jangget itu? Jangget itu apa? Hah? Masih membekas, masih melekat di hati. Kalau ketemu dengan dia, perasaan kok tidak enak. Ada nggak kira-kira? Tidak perlu beritahu siapa orangnya. Ada apa enggak? Kalau ada di tempat kerja kita, mumpung belum Natalan, bereskan. Supaya damai sejahtera Allah dan sejahtera dari Allah itu kita bisa nikmati. Sederhana kok. Allah itu tidak minta yang abot-abot ke kita. Sederhana. Saya ulang kalimat saya ini nanti. Tidak ada pendamaian tanpa kesediaan datang kepada Tuhan. Dengan hati yang merendah. Menyadari diri tak layak dan memohon kelayakan daripadanya. Jadi tidak ada pendamaian tanpa kesediaan datang kepada Tuhan. Karena itu, mumpung seperjalanan dengan orang-orang yang kita perlu berdamai, selesaikan. Ya, amin ya. Ini bulan apa? Bapak Ibu lupa bulan? Bulan Desember. Bulan Desember itu bulan apa? Bulan Natal, ya, bulan Natal. Terus, bulan Desember itu bulan penuh maaf, ya. Betul. Nanti masuk bulan Januari tidak ada maaf bagimu. Kehidupan kita bukan hanya pada bulan Desember mulai baik-baik wajahnya. Mulai baik dengan orang. Tidak. Seluruh keberadaan hidup kita kembali ke poin yang pertama. Itu memuliakan Allah. Amin. Kesimpulan pagi hari ini. Mari kita memuliakan Allah dalam seluruh hidup kita.
Mari kita menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi alat damai dan sejahtera bagi banyak orang. Melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Tuhan menolong kita. Ingat, 2 pesan yang harus diaplikasikan. Hidupku seluruhnya memuliakan Allah. Yang kedua, hidupku berkenan di hati Tuhan. Supaya aku dapat menikmati damai, ketenangan dalam jiwa. Dan menikmati sejahtera, kecukupan baik secara batiniah maupun secara rohani.